Indonesia pernah mendapat hibah 24 unit F-16-52ID pada beberapa waktu yang lalu, menyusul tawaran pembelian F-15 Eagle II. Sebetulnya tidak masalah bagi Indonesia membeli F-15 Eagle II untuk melengkapi kemampuan F-16. Meski Indonesia ragu, keputusannya membeli F-15 Eagle II merupakan keputusan yang tepat. Indonesia lebih memilih menambah F-16 untuk menyederhanakan jenis pesawat tempur. Sampai saat ini USAF atau Angkatan Udara Amerika Serikat masih memakai F-16 berbagai macam versi. Alasan USAF masih mempertahankan F-16 karena biaya operasionalnya murah. F-16 telah membuktikan dirinya dalam pertempuran udara ke udara dan serangan udara ke permukaan. Ia menyediakan sistem senjata kinerja tinggi yang relatif murah untuk Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Jet tempur F-16, meski masuk ke dalam kategori medium fighter, bisa beroperasi di segala cuaca. Kemampuan tempurnya juga relatif mematikan. Dalam peran pertempuran udara, kemampuan manuver dan radius tempur F-16 atau jarak yang dapat diterbangkannya untuk memasuki pertempuran udara, bertahan, bertempur, serta kembali, melebihi semua potensi ancaman pesawat tempur. F-16 dapat menemukan target di semua kondisi cuaca dan mendeteksi pesawat terbang rendah di gangguan radar. Dalam peran udara ke permukaan, F-16 dapat terbang lebih dari 500 mil atau 860 km, menembakkan senjatanya dengan akurasi tinggi, mempertahankan diri dari pesawat musuh, dan kembali ke titik awal. Kemampuan terbang di kondisi segala cuaca memungkinkannya meluncurkan persenjataan secara akurat selama kondisi pengobaman non-visual. Hal itu lantaran didukung oleh avionik modern yang membuat F-16 mampu menembak tepat sasaran, bahkan dalam kondisi gelap gulita. Kehadiran F-16 juga sudah terbukti di operasi Badai Gurun, membebaskan Kuwait dari pendudukan Irak. Di sana jet tempur F-16 sering melakukan serangan mendadak ke konsentrasi pasukan Irak. Pesawat tempur multiperan F-16 milik Angkatan Udara Amerika Serikat dikerahkan ke Teluk Persia pada tahun 1991 untuk mendukung operasi Badai Gurun, di mana lebih banyak serangan mendadak diterbangkan dibandingkan dengan pesawat lainnya. Pesawat tempur ini digunakan untuk menyerang lapangan udara, fasilitas produksi militer, situs rudal Scud, dan berbagai sasaran lainnya. Dari semua pengalaman hebat itu, tidak heran bila Indonesia ingin menambah armada F-16-nya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga pernah meminta kepada Amerika Serikat untuk membeli bekas F-16, akan tetapi tidak diberi karena situasi perang di Ukraina. Namun sebelumnya, Amerika Serikat pernah menawari Indonesia hibah F-5 Tiger II pada tahun 2010. Alasan Amerika Serikat memberikan jet tempur F-5 Tiger II karena Indonesia sudah punya pengalaman dalam mengoperasikan jet tempur tersebut. Akan tetapi hibah ini ditolak karena Indonesia ingin naik kelas. Pada awal tahun 2010, pertanyaan tentang memperbaharui armada tempurnya muncul. Washington menawarkan F-5 bekas, akan tetapi masa pakainya terbatas hingga tahun 2020. Di luar dugaan, Indonesia menolak pemberian tersebut karena memperhitungkan biaya perawatan dan pengoperasian jet tempur yang tentu tidak sedikit. Indonesia justru mengincar alutsista tempur yang jauh di level atas seperti jet tempur Rafale, F-16, ataupun jet tempur F-15 Eagle II.